ada orang-orang yang akan mensyukuri ini di puluhan tahun yang mungkin nggak akan kita lihat. Kok bisa gitu masuk Harvard? It was so surprising juga. Itulah pengalaman pekerjaan, personal juga, journey saya yang saya ceritakan di SI LPDP dan SI ketika saya apply for Harvard. Halo, saya Kristi Abigail Wulandari, lulus S1 dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Halo, saya Paul Edison. Saya lulusan dari S1 Sastra Inggris UC Berkeley. Halo, saya Jeremy Alifsianto. Saya lulusan S1 Ekonomi Internasional dari University of British Columbia. Halo, saya Habibah Azahra Putri Agianda. Saya lulusan S1 dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Dan kami dari PK 28 Senandung Jinakarai. Saya akan mengambil jurusan Global Health Delivery dari Harvard Medical School. Saya Master in Education Leadership, Organizations, and Entrepreneurship. Di Harvard juga. Saya akan menempuh pendidikan Masters of Business Administration di Harvard Business School. Dan saya akan menempuh Masters of Medical Sciences in Clinical Investigation di Harvard Medical School. Oke, untuk persiapan sudah saya persiapkan mungkin dari ketika sebelum saya praktek sebagai dokter umum. Di situ saya memiliki experience di bidang research di medical sciences, di mana itu menjadi salah satu mungkin faktor yang akhirnya saya menemukan salah satu why saya, dan akhirnya saya akan research specifically di rare genetic diseases di anak-anak, yang tentunya itu terinspirasi dari ketika saya praktek. Dan ketika ditanya mungkin masuk Harvard susah atau enggak, karena tujuan researchnya mungkin yang sangat spesifik ya, akhirnya mungkin itu yang dilihat Harvard sebagai salah satu faktor pembeda dari kandidat-kandidat yang tentunya lebih luar biasa dari saya. Dari sisi saya tentunya juga sangat sulit sekali ya. Dari sisi housekeeping untuk belajar GMAT, TOEFL, itu membutuhkan waktu yang lumayan banyak, mengambil waktu dari jam kerja, jam setelah kerja. Jangan kasih tau bos saya. Itu mungkin membutuhkan beberapa bulan, dan setelah itu untuk menulis esainya sendiri itu juga membutuhkan introspeksi yang lumayan dalam. Jadi saya sendiri mengambil waktu sekitar 6-7 bulan untuk menulis esainya, karena harus mengerti sebenarnya pengalaman-pengalaman dari kehidupan dan pekerjaan saya itu bagaimana sih bisa membantu saya untuk mencapai tujuan hidup saya ke depannya. Jujur buat aku ini God's grace banget untuk bisa masuk ya, yang disalurkan lewat orang-orang yang ada di sekitar aku gitu. Jadi begitu banyak yang membantu aku every single step of the way gitu sampai bisa goal. Dibilang susah ya pasti ada challenges-nya ya. Tapi sebenarnya aku jujur sendiri nggak merasa kok bisa gitu masuk Harvard. It was so surprising juga. Jadi sebenarnya buat LPD Friends yang nggak yakin bisa masuk apa enggak, saran saya sih coba saja dulu. Yes, apply. Apply. Buat saya lebih ke tujuan dibalik masuk Harvardnya sih, mencari itu. Dan bagi saya, karena saya tahu yang dikejar apa, dan saya tahu bahwa Harvard salah satu cara yang bisa membantu kesetaraan kesehatan bagi masyarakat di suku adat di pedalaman, dan itu menjadi tujuan utamanya, bukan Harvard menjadi tujuan utamanya, tapi visinya yang mau dikejar itu dulu yang kita harus yakin betul. Tapi setelah itu
dari sisi persiapan, yang saya paling usahakan juga adalah surat rekomendasi, ya, untuk bisa menemukan orang-orang yang paling tepat, yang kenal diri kita dan bisa bersedia untuk menuliskan sisi-sisi diri kita yang mana sih yang masih bisa punya potensi jauh lebih besar lagi ketika Harvard memberikan kesempatan buat kita. Itu sih yang saya sangat syukuri ada para recommender, dan saya sarankan buat Open Your Friends juga serius mencari recommendernya. Thank you. Kenapa Harvard ya? Tentunya kalau misalnya kita pikir tentang MBA, Harvard merupakan universitas pertama yang membuat program Masters of Business Administration, sehingga sejarah bisnis mau dari itu strategi ataupun supply chain, entrepreneurship, finance, mereka memiliki banyak sekali studi kasus yang dapat saya pelajari agar saya dapat menggunakannya dalam kehidupan saya nanti. Terlebih dari itu, Harvard memiliki case method learning dan field learning yang sangat menarik sekali. Jadi di kelasnya mau itu finance ataupun entrepreneurship tidak ada materi, malah diberikan problem yang telah tertulis, dan kita belajar dari teman-teman kita yang sudah memiliki resume dan pengalaman kerja yang sangat luar biasa sekali, dan menurut saya itu merupakan sebuah pengalaman pembelajaran yang sangat spesial. Terlebih dari itu, ada juga yang namanya field experiential study, di mana kita dapat berpergian ke negara-negara lain untuk mempelajari spesifik subjek yang kita mau dalamkan. Misalnya saya sangat passionate mengenai sustainable investing and sustainable entrepreneurship. Di situ ada program di mana kita bisa ke India misalnya atau negara berkembang lainnya untuk mempelajari sebenarnya progres mereka untuk mengembangkan industri sustainable mereka itu kayak gimana. Jadi kita bisa belajar bukan hanya dari teman, dari profesor, tapi juga dari kasus nyata yang sedang terjadi di dunia ini sekarang. Why Harvard is also one of my biggest question ketika di awal menentukan universitas pilihan. Tentunya seperti tadi kita sudah sampaikan ya, bahwa Harvard itu adalah salah satu cara untuk mencapai suatu tujuan, dan saya ingin membuat healthcare landscape yang lebih inklusif. Kita bisa mendiagnosis anak-anak dengan penyakit langka di Indonesia dengan lebih akurat dan lebih cepat. Dan di Harvard ini, selain tentunya kita tahu bahwa Harvard Medical School memiliki hospitals, affiliated hospitals yang luar biasa, kemudian juga banyak sekali researcher, dokter yang memiliki juga kemampuan untuk melakukan riset dengan baik, dan juga menjadi salah satu riset-riset yang dijadikan rujukan ya di dunia ini. Sehingga saya sangat penasaran bagaimana rasanya untuk dapat berada di lingkungan yang sangat encouraging untuk kita bisa mengembangkan rasa penasaran tersebut gitu. Jadi selain dari hospitals, kemudian juga ada scholars yang luar biasa, tentunya juga kita akan dapat network yang luar biasa juga, dan itu selain dari programnya yang juga sangat holistik di program Masters tujuan saya. Mungkin itu sih faktor-faktor pendukung lainnya yang saya rasa menjadi alasan utama kenapa akhirnya saya decide untuk take the offer from Harvard. Kenapa Harvard? Karena ada 3 alasan. Yang pertama dari faculty-nya. Program yang saya ambil didirikan oleh seorang dokter bernama Paul Farmer. Dia seorang yang menggebrak ketidaksetaraan dan yang mampu untuk mengimajinasikan sesuatu yang dikatakan tidak mungkin, yaitu layanan kesehatan bagi mereka yang dianggap sudahlah dibiarkan saja. Orang-orang di 5% sampai 10% terakhir yang tidak pernah tersentuh oleh akses kesehatan. Saya melihat kesatuan visi dengan faculty, dengan visi dari program yang saya pilih dari Master in Medical Science and Global Health Delivery, dan mereka punya kerinduan untuk membentuk juga pemimpin-pemimpin dari berbagai negara yang juga bisa mendeliver quality healthcare untuk
marginalized people, yang paling marginalized. Dan karena itu saya memilih program ini dan universitas ini. Yang kedua, karena program seperti yang tadi dikatakan oleh Kak Jeremy, ada field mentorship research. Dan di situ saya akan punya kesempatan 5 bulan untuk kembali ke Indonesia, membawa nama Harvard, membawa para ahli dari Harvard untuk melakukan riset di tengah-tengah suku anak dalam yang merupakan fokus saya saat ini. Saya berharap kesempatan itu bisa membawa perhatian kepada mereka yang selama ini diam dalam hening, ya. Dan yang ketiga adalah network. Saya berharap bisa mendapatkan mentorship jangka panjang ketika saya berada di Harvard. Karena saya tahu perjuangan untuk kesehatan masyarakat adat adalah perjalanan yang panjang. Saya butuh orang-orang yang punya hati yang sama, yang punya pengalaman, konsistensi, dan durabilitas yang tinggi. Dan itu yang akan saya harapkan bisa saya temui di Harvard. Thank you. Ini seperti flashback LPDP interview ya. Tadi Kak Krisya udah bilang tentang purpose ya, dan saya pikir itu on point. Kalau untuk saya, purpose-nya yang saya fokusin itu saya ingin bisa empowering young learners untuk bisa menjadi bukan hanya passive receptacles for knowledge, tapi bisa menjadi powerful dan menyadari kalau diri mereka itu bisa menjadi powerful agents of positive social change. Dan yang saya rasa bisa mempelajari itu dan bisa menumbuhkan ilmu leadership, empathy, dan juga entrepreneurial mindset di young learners itu salah satunya adalah melalui mengajarkan mereka bagaimana menciptakan social entrepreneurship projects. Nah, jadi program yang saya ambil ini, education, leadership, organizations, and entrepreneurship, itu persis ada di intersection antara ya hal-hal tersebut, program-program tersebut. Ya, dan profesor-profesornya dan juga cohort-nya saya harapkan adalah orang-orang yang tertarik untuk melakukan proyek-proyek yang seperti itu yang bisa kita kenalkan ke murid-murid di Indonesia, praktisi-praktisi di Indonesia, dan organisasi-organisasi yang ada di Indonesia juga. Ini jujur agak tebak-tebakan ya, karena we never know sebenarnya kenapa kita dipilih. Kita belum tanya. Itu juga belum tentu di-disclose kan. Iya. Saya rasa mungkin satu pengalaman unik. Jadi sekarang saya bekerja untuk EduAll, itu satu perusahaan yang sekarang bergerak di bidang mentorship dan juga university preparation. Dan salah satu proyek yang kami lakukan adalah membawa siswa-siswa SMA internasional untuk bisa pergi ke daerah-daerah terpencil di Indonesia untuk melakukan proyek sosial. Dan satu waktu itu sekitar tahun lalu kita pergi ke Pulau K Besar di Maluku. Dan kita bekerja sama dengan berbagai macam NGO seperti Dr. Share, dan di situ kita melihat bagaimana anak-anak SMA yang mungkin sebelumnya ya tidak merasa kalau dirinya bisa melakukan perubahan, bahkan tidak pernah memikirkan perlu loh sebenarnya untuk berkontribusi kepada negaranya, dan bahwa itu bisa dilakukan bukannya setelah mereka lulus kuliah, bukannya 10 tahun setelah mereka lulus kuliah, tapi sekarang ketika mereka duduk di bangku SMA. Dan benar-benar aku melihat ada perubahan hidup, ada perubahan world view yang mereka alami ketika mereka bisa melihat dampak nyata dari pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan, proyek-proyek yang mereka lakukan, dan bahwa pembelajaran itu bukan hanya di dalam kelas, tapi juga ketika di luar kelas dan disalurkan melalui proyek-proyek yang nyata, itu bisa sungguh-sungguh mengubah hidup orang-orang yang lain. Jadi itu saya pikir pengalaman yang saya ceritakan, yang juga ingin saya lanjutkan setelah saya lulus kuliah dari Graduate School of Education. Saya pikir itu yang cukup menarik dan cukup unik ya dari essay saya.
Salah satu yang saya tulis di esai itu adalah salah satu pasien yang alhamdulillah dipertemukan saat itu kepada saya dan sangat menginspirasi saya. Dia mempunyai suatu gejala yang dari usia yang sangat dini ketika 4 tahun. Namun ternyata dia baru bisa terdiagnosis suatu penyakit yang langka di saat dia umur 13 tahun. 9 tahun delay of diagnosis is not an easy thing. Kenapa saya tahu itu? Karena saya pernah in both patients and also doctor's shoe. Jadi saya juga pernah menjadi seorang pasien, di mana saya pernah mengalami perjalanan diagnosis yang cukup lama untuk mencapai pada akhirnya tidak ada konklusi apapun. Sehingga dari dua pengalaman yang saya relate dari personal journey saya, kemudian juga saya melihat ternyata ada seorang pasien yang bahkan dia backgroundnya sangat privileged. Dia punya keluarga yang educated, dia punya keluarga yang berpunya secara uang, mau membayar 40 juta untuk akhirnya dapat terdiagnosis penyakit tersebut. Saya membayangkan anak-anak Indonesia di pedalaman ketika saya mengabdi di Bantul selama 1 tahun, itu akses kesehatannya mungkin seperti yang dikatakan Kak Kristi tadi ya, akses kesehatan yang sangat terbatas, sehingga saya membayangkan bagaimana nasib-nasib anak-anak itu gitu. Jadi jika saya diberi kesempatan dan rezeki umur dan juga ilmu, saya berharap dapat berkontribusi di sana, dan itulah pengalaman pekerjaan personal juga journey saya yang saya ceritakan di esai LPDP dan esai ketika saya apply for Harvard. Pengalaman yang dituliskan juga di esai, saya menuliskan esai itu ya seperti membagikan mimpi ya. Saya menuliskan bahwa memang sejak umur 5 tahun saya mau menjadi dokter di pedalaman, dan Tuhan bawa saya. Oke, saya nggak menulis kata Tuhan di esai saya. However, by God grace, kata Kak Paul, saya jadi dokter dan konsisten untuk melayani di berbagai daerah terpencil di Indonesia selama 7 tahun, termasuk 2,5 tahun terakhir bersama dengan komunitas adat yang luar biasa, suku Anak Dalam. Saya menceritakan bahwa ini adalah suku yang originally live di tengah-tengah hutan hujan di Indonesia, tapi kehilangan rumahnya, kehilangan tanahnya, dan menjadi hidup sangat sulit, sangat di bawah standar living, dan di situ mereka punya masalah akses kesehatan yang juga sangat berat gitu. Dan saya menceritakan bagaimana saya belajar dari komunitas itu bahwa orang-orang yang ada dalam komunitas itu juga orang-orang yang sama seperti saya, sayang pada anak-anak dan keluarganya, dan mereka ketika diberikan kesempatan, diberikan pelatihan untuk menjadi kader-kader kesehatan, untuk mengejar kesehatan yang holistik, mereka justru yang mampu menjadi pengubah. Mereka yang mampu menemukan kasus-kasus tuberkulosis di tengah-tengah komunitas mereka yang sebelumnya tidak tersentuh oleh layanan kesehatan yang sudah ada. Saya menggarisbawahi bahwa yang dilakukan bukanlah kehebatan tenaga kesehatan, tapi accompaniment, berjalan bersama dengan komunitas yang akhirnya bisa membawa kita tahu cara apa sih sebenarnya yang terbaik untuk membawa kesehatan itu dengan caranya komunitas, dengan cara yang lebih efektif ternyata, dan saya ingin bisa scale up itu. Saya butuh kekuatan, saya butuh network, saya butuh pengetahuan lebih, dan kalau saya mendapatkan kesempatan itu dari Harvard, saya yakin saya bisa menaikkan itu ke tingkat yang lebih tinggi. Seperti itu. Terima kasih. Kalau dari sisi saya, esai saya bukan hanya satu experience, tapi lebih ke progresi karir saya, di mana saya dari bekerja sebagai seorang konsultan yang telah melihat bagaimana pemangku keputusan di
organisasi dan institusi besar di Indonesia dan Asia Tenggara ini mengambil keputusan-keputusan yang berdampak besar terhadap banyak masyarakat. Dan lalu setelah transisi menjadi investor di venture capital, bagaimana saya bertemu dengan orang-orang hebat yang sekarang mengikuti passionnya untuk menyelesaikan sebuah masalah yang dialami oleh banyak sekali orang, tapi juga belajar tentang masalah-masalah yang mereka juga alami sendiri. Kadang-kadang hari Minggu saya ditelepon untuk bicara tentang hal-hal seperti wah anak saya nggak bisa dengerin saya kalau misalnya saya nggak bisa ikutin dia punya aktivitas sekolah soalnya saya ada meeting. Tolong dong bantuin untuk manage partner-partner yang ada gitu kan. Jadi hal-hal seperti inilah yang membuat saya sebenarnya duduk di kursi yang lumayan privileged, mengerti secara garis besar apa sih yang ada di pikiran-pikiran pemangku kepentingan di Indonesia sekarang. Jadi menurut saya tips-tips yang saya bisa kasih ke LPD Brands itu lihatlah dari keputusan-keputusan hidup yang telah diambil oleh LPD Brands selama beberapa tahun yang terakhir. Apa sih hal yang bisa ditarik mengenai tujuan hidup dari LPD Brands kalian? Ini pertanyaan yang mungkin kita semua struggle to answer dan mungkin kita juga akan terus menanyakan hal tersebut selama kita kuliah sampai kita lulus, dan tentunya kita akan terus menanyakan itu retrospectively dan reflectively to ourselves ya. In my mind, dan semoga ini dia diridhoi dan dimudahkan jalannya ke depan. Pertama, saya selalu suka anak-anak dari ketika saya kecil, jadi punya mimpi jadi dokter anak dari umur mungkin nggak 5 tahun ya, 11 tahun sih, ada suratnya dulu, buat surat untuk Eyang, isinya saya mau jadi dokter anak, pengen kuliah di luar negeri, kayak gitu. Belum tahu waktu itu mau ngapain, intinya suka anak-anak karena ibu saya guru TK. Terus ketika saya praktek itu ternyata Enggak. Ya ketika saya praktek ternyata saya pernah di fase yang saya sakit, jadi secara fisik saya ngerasa kira-kira saya capable nggak ya untuk meneruskan mimpi saya itu gitu. Nah tapi justru ternyata pengalaman sakit itu karena ke berbagai dokter, kemudian kita ketemu berbagai rumah sakit juga, melihat banyak fasilitas, saya merasa wah ternyata saya juga punya privilege gitu. Saya seorang dokter, saya bisa akses medical record saya karena dokternya mungkin dosen saya. Kemudian saya mengerti jurnal yang saya baca. Kemudian saya ya mungkin nggak terlalu ngerti sih, tapi at least medical keywordsnya paham. Kemudian saya juga bisa akses banyak dosen-dosen yang luar biasa membantu saya waktu itu ketika saya saat itu sakit. Bahkan teman-teman saya juga kita sering berdiskusi tentang diri saya gitu sebagai case report. Tapi yang saya pelajari dari ketika di fase itu saya punya privilege. Tadi saya bayangin lagi gitu ya, gimana anak-anak yang di luar sana mungkin ya tidak punya informasi itu sama sekali gitu. Saya bersyukur saya sakitnya justru ketika saya sudah menyelesaikan masa studi saya gitu. Jadi disitulah yang akhirnya saya rasa oh ini tetap bisa loh inline gitu ya. Saya senang anak-anak, kemudian saya suka ngulik-ngulik sesuatu mungkin ya dari kecil. Dan ini ada suatu bidang research yang mungkin akhirnya jadi sangat spesifik gitu. Penyakit-penyakit langka yang sebenarnya di Indonesia itu bukan langka, dia hanya langka secara individual, tapi dia secara collectively itu sebenarnya adalah suatu penyakit yang mungkin common dan banyak, mungkin kita tidak bisa berempati ketika kita belum ketemu nih orang-orang tersebut. Cuma sebenarnya secara populasi dan persentase itu luar biasa tinggi. Kemudian mereka juga biasanya harus mengalami disability dari selama hidupnya. Mereka juga harus mungkin secara usia harapan hidupnya jauh lebih rendah seperti itu. Dan itu sih mungkin mimpi saya yang akhirnya saya coba mungkin pivot ya kanan dan kiri, tapi ternyata masih ada value yang sama gitu ya. Saya lihat oh ternyata ada core di anak-anaknya yang saya suka untuk berinteraksi dengan anak-anak, kemudian juga dengan
ngulik-nguliknya ya, untuk investigate sesuatu, jadi research about something, dan semoga sih nanti rencananya kedepannya akan membuat diagnosis dari penyakit-penyakit langka di Indonesia ini lebih cepat, lebih akurat. Saat ini kita mungkin untuk diagnosis masih harus crowdfunding, jadi kita harus cari donasi untuk satu pasien aja karena sampelnya harus dikirim ke luar negeri. Nah, gimana sih kita bisa bikin mereka ini lebih bisa dapat akses yang privilege yang sama seperti itu. Dan semoga harapannya ya bisa membuat kesetaraan dalam kesehatan di Indonesia. Ya, semoga mohon doanya juga teman-teman gitu ya, karena ini satu mimpi yang kita sama-sama ya, mungkin kita plan tapi mungkin di tengah jalan juga seperti dulu ya, saya plannya mungkin jadi ini, tapi ternyata di jalan banyak ups and downs, tapi tujuan utamanya kembali ke sana dan kembali tentunya kebermanfaatan dan kontribusi ke Indonesia. Semoga harapan. Siap. Jadi kalau misalnya saya ya, target saya sih ingin melanjutkan karir di investasi, khususnya di bidang ekonomi digital, transisi energi, dan juga ekonomi terbarukan atau sustainability. Dunia ideal menurut saya merupakan dunia di mana orang-orang yang memiliki mimpi untuk membuat sesuatu perubahan, mendapatkan komunitas yang suportif, ekosistem di mana mereka bisa mempelajari ilmu-ilmu yang dibutuhkan, dan yang paling penting dana yang tersalurkan untuk enable mereka untuk membuat perubahan itu. Pada saat ini di Indonesia sudah mendapatkan beberapa funds yang lumayan substansial, namun untuk penyaluran dananya masih terdapat beberapa isu-isu. Maka oleh karena itu saya ingin menggunakan pendidikan dan experience dan network saya ke depannya agar dapat men-tackle problem-problem tersebut. Setelah kembali ke Indonesia, saya ingin mengerjakan satu program edukasi ya untuk bisa mengajarkan social entrepreneurship untuk mulai anak-anak SMA, mungkin juga buat satu program yang bisa membantu tenaga-tenaga didik untuk dapat lebih mudah juga mengajarkan murid-murid mereka bagaimana untuk membantu sesama yang ada di sekitar mereka. Bentuk programnya seperti apa itu masih di riset dan masih sangat butuh, makanya masih butuh sekolah dan setelah sekolah, iya. Jadi ya karena itu sih ya rencananya setelah pulang ya. Oke, thank you guys. Mimpinya untuk kesetaraan masyarakat adat di Indonesia dan Asia Tenggara. Ketika pulang saya tahu saya perlu untuk belajar lagi dari NGO bagaimana mempraktekkan apa yang sudah saya pelajari dari kampus. Saya ingin bisa bekerja sama, tapi juga merintis sebuah organisasi yang saat ini kebutuhannya jelas ada di Indonesia, tapi belum ada yang mengerjakannya, yaitu organisasi kesehatan untuk masyarakat adat. Saya mau belajar dari organisasi-organisasi, aliansi-aliansi masyarakat adat yang ada di Nusantara, di Indonesia, tapi juga mau membawa apa yang sudah saya pelajari untuk bisa kerjasama. Mungkin bukan cuma dari sisi kesehatan, dengan orang-orang dari entrepreneurship, education, dan semua kebutuhan yang sebenarnya akan penting untuk determinan sosial bagi kesehatan masyarakat adat. Jadi organisasi ini mungkin akan ada bukan di 1 tahun setelah saya lulus, ya. Mungkin itu akan ada bertahun-tahun setelah itu, tapi saya tahu saya akan konsisten untuk mengerjakan itu dan melihat itu ada di dalam hidup saya. Ya, terima kasih. Oke, jangan sombong. Kerjaan kamu masih banyak. Tolong tetap mencintai keluarga dan teman-teman, karena itu akan jadi support kamu ke depannya masih. Terus juga jangan lupa berolahraga biar masih bisa hidup lama. Paul dulu. Oke. Pesan aku untuk 10 tahun ke depan ya. Continue to rejoice and hope.
be patient in tribulation, be constant in prayer. Untuk saya di 10 tahun yang akan datang, dari awal kita tahu ini akan jadi perjalanan panjang. Jadi walaupun sekarang udah 10 tahun, rayakan aja keberhasilan-keberhasilan kecil bersama dengan komunitas. Puji semua keberhasilan mereka. Sayangi diri kita sendiri dan tetap bersama-sama Tuhan, sayangi masyarakat seperti Tuhan menyayangi mereka. Dan walaupun jalannya sepi, ada orang-orang yang akan mensyukuri ini di puluhan tahun yang mungkin gak akan kita lihat. Aku butuh tisu sekarang. Halo Habibah di masa depan. I hope you know how hard it is to say this to you. Tapi semoga dalam rezeki usia dan rezeki kesehatan, pesan aku, always set your intention straight, lurusin niat selalu. Semoga di situ kita menemukan hati kita ridho dan juga kita mendapatkan ridho dari Yang Maha Kuasa atas perjalanan kita, atas cita-cita kita juga. Selalu berupaya untuk meluaskan kebermanfaatan dimanapun kita ditempatkan. Semoga potensi-potensi yang sudah dititipkan oleh Yang Maha Kuasa kepada diri kita, kamu bisa maksimalkan itu dan kamu bisa selalu di jalan yang mana itu digunakan untuk kebaikan. Jangan lupa untuk cherish your loved ones, your friends, your family, dan tetap jadi Habibah yang punya mimpi-mimpi besar seperti Habibah di umur 11 tahun yang dulu itu di surat untuk Eyang. Hai LPDP Friends, mulailah dari rasa gelisah. Hai LPD Friends, kerja keras selama hidup kalian, tak sabar menunggu untuk ditulis di atas kertas. Hai LPD Friends, pesan saya, stay rooted in your community, dan ketahuilah kalau perjalanan ini kamu nggak harus jalan sendiri. Hai LPD Friends, ingat juga yang sudah mendapatkan privilege untuk mengejar mimpinya, bertanggung jawab untuk mengajak orang-orang mengejar mimpi mereka. Kita tunggu di Harvard ya LPD Friends. Explore potensimu. Bye.